Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Poppy Koyong, Kesia Pangke, Syarifudin Hasan, saya sendiri Jeniati Sarendaren, dan Dela Sairang. Materi yang pertama adalah dividen dan learning e-earning. Yang pertama, bagaimana konsep kebijakan dividen, faktor-faktor kebijakan dividen, definisi e-learning, dan karakteristik learning. Yang pertama, bagaimana konsep kebijakan dividen, pengertian kebijakan dividen atau dividen policy. Menurut Agus Sartono, tahun 2008 menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan untuk pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba, ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Dividen adalah pembagian kepada pemegang saham PT yang sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki. Biasanya dividen dibagikan dengan interval waktu yang tetap, tetapi kadang-kadang diadakan pembagian dividen tambahan pada waktu yang bukan biasanya. Sebaiknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana magang akan semakin besar. Faktor kebijakan dividen. Yang pertama, posisi likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan sangat besar pengaruhnya terhadap investasi perusahaan dan kebijakan pemenuhan kebutuhan data. Yang kedua, kebutuhan dana untuk membayar hutang. Kapan perusahaan mengambil hutang untuk membiayai ekspansi atau untuk mengganti jenis pembiayaan yang lain. Perusahaan tersebut menghadapi dua pilihan, yaitu perusahaan memiliki hutang pada saat jatuh tempo atau mengganti dengan jenis surat berharga lain. 3. Kemampuan meminjam. Kapan perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan kredit? Hal ini juga merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi. Jadi kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Yang keempat, pembatasan dalam perjanjian hutang. Pembatasan digunakan oleh para kreditur untuk menjaga kemampuan perusahaan tersebut membayar hutangnya. Tingkat ekspansi aktiva. Semakin besar suatu perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhan untuk membiayai ekspansi aktivanya. Perusahaan cenderung untuk menahan laba lebih daripada membayarkannya dalam bentuk dividen. Faktor-faktor kebijakan dividen yang keenam, stabilitas laba. Suatu perusahaan yang memiliki laba stabil seringkali dapat perkiraan berapa besar laba redup yang akan datang. Yang ketujuh, tingkat pertumbuhan perusahaan. Makin cepat tingkat pada pertumbuhan suatu perusahaan, semakin besar kebutuhan untuk biaya pertumbuhan perusahaan tersebut. Dan yang ke-8, keadaan pemegang saham. Jika perusahaan itu sahamnya relatif tertutup, manajemen biasanya mengetahui dividen yang diharapkan oleh pemegang saham dan dapat bertindak dengan tepat. Dan yang ke-9, pembatasan hukum. Pembatasan hukum tertentu biasa membatasi jumlah dividen yang diberitahu perusahaan. Dan yang ke-10, pengawasan terhadap perusahaan. Ada perusahaan yang memiliki kebijakan hanya membiayai ekspansinya yang berasal dari sumber intern saja. Kebijakan tersebut cepat atas dasar pertimbangan bahwa kalau ekspansi dibiayai dan berasal dari hasil penjualan saham baru, maka akan mendapatkan kontrol dari kelompok dominan di dalam perusahaan. Slide selanjutnya. 3. Definisi e-learning. Pengertian e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya di jaringan komputer, memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas, yaitu internet. Pengertian e-learning menurut para ahli.
Menurut Michael 2013-27, e-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Chandrawati 2010, e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Dan selanjutnya, menurut Adriansa 2013, e-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka dengan secara langsung antara pendidik dengan siswa. Dan yang terakhir mengenai karakteristik e-learning, menurut Rosenberg, karakteristik e-learning tersebut bersifat jaringan yang membuatnya mampu untuk dapat memperbaiki dengan cepat, menyimpan atau juga memunculkan kembali, mendistribusikan, serta sharing pembelajaran juga informasi. Karakteristik e-learning menurut Nur Sulam antara lain, yang pertama, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning materials yang kemudian disimpan di dalam komputer sehingga dapat diakses oleh dosen serta mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, memanfaatkan suatu jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, serta hal-hal yang berkaitan dengan suatu administrasi pendidikan dapat dinilai pada tiap-tiap komputer. Dan yang ketiga, memanfaatkan suatu jasa teknologi elektronik. Yang keempat, memanfaatkan suatu keunggulan komputer digital, media, serta komputer networks. Sekian presentasi dari kami mengenai dividen dan e-learning. Terima kasih.